Dilaporkan oleh nasabahnya ke polisi, aneh sekali, Ustadz Yusuf Mansur malah santai. Malah Ustadz Yusuf Mansur merasa diuntungkan. Aksi itu justru dinilainya telah memberi keuntungan kepada Ustadz Yusuf Mansur, semacam promosi gratis, iklan, advertising, promosi memperkenalkan produk bisnisnya, nama brandnya, divisi usahanya, bisnisnya, dan ketokohan sebagai Ustadz yang sedang berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz yang rame-rame dilaporkan oleh nasabahnya yang merasa menjadi korban penipuan produk investasi atau patungan dana pembangunan hotel dan apartemen haji dan umroh. Dan anehnya, Ustadz Yusuf Mansur tetap santai alias santuy. Ustadz Yusuf Mansur memberi tanggapan yang justru sangat mengejutkan setelah ia dilaporkan ke polisi terkait permasalahan produk investasi yang ia buat. Laporan ke polisi tidak hanya satu tempat saja atau hanya di satu kota besar saja, tetapi tetapi berada di berbagai daerah di Indonesia. Ustadz Yusuf Mansur itu bahkan menilai bahwa aksi rame-rame dilaporkannya dirinya oleh nasabahnya yang merasa menjadi korban penipuan produk investasi atau patungan dana pembangunan hotel dan apartemen haji dan umroh sebagai sebuah keuntungan besar, semacam promosi, semacam iklan gratis, semacam advertising, memperkenalkan nama-nama produk bisnisnya, nama brand besarnya, divisi usahanya, lini bisnisnya, dan ketokohan sebagai ustadz yang sedang melakukan berbagai hal, yang sedang melakukan usaha, yang sedang berbisnis, yang sedang memajukan ekonomi umat. Karena bagaimanapun Ustadz Yusuf Mansur sudah memulai bisnis, terus memulai bisnis, dan tidak akan berhenti melakukan bisnis, berbagai hal terkait perizinan, syarat, dan administrasi untuk sebuah produk usaha, dan satu diantaranya adalah bisnis investasi. Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa saya malah berterima kasih kepada para pelapor dengan aksi rame-rame melaporkan saya oleh para nasabah yang merasa menjadi korban penipuan produk investasi patungan dana pembangunan hotel dan apartemen haji dan umroh. Benar-benar saya berterima kasih. Terima kasih Pak Darso dan kawan-kawan. Ini melegakan dan sangat menggembirakan. Setelah bisnis saya nanti menjadi bersih, maka para tamu akan datang dan akan didatangkan oleh Allah. Siapa tamunya? Di antaranya adalah segenap penduduk bumi. Begitu kata Ustadz Yusuf Mansur. Di antaranya yang akan datang sebagai tamu kami adalah segenap penduduk bumi yang akan menggunakan Paytrend. Siapa lagi? Valuasi 20T. Dengan manggung di IPO Internasional. Siapa lagi? Sertifikasi izin DSN MUI. Apalagi izin LKD dan e-money dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia, izin MIS, Manajer Investasi Syariah dari OJK, dari BI, izin money changer, payment gateway, dan mungkin akan ada banyak tamu yang lain yang akan dibawa serta sekalian. Misalnya tamu S3 dan gelar profesor, kan saya baru di ujung S2 dan lain sebagainya. Begitu penjelasan Ustadz Yusuf Mansur dalam keterangannya. Jadi, la tahzan wa la takhaf innallaha ma'ana. Lagian dilaporkan ke polisi itu cakep banget kok. Bener, yang repot itu kalau dilaporin ke mertua. Hehehe, ke polisi mah saya malah bisa bersaudara, malah keren. Saya cuma titip agar perkara ini dituntaskan sebaik-baiknya, agar jangan gaduh lagi dan saudara, dan kita bisa bersaudara sama seluruh pelapor, yakni Pak Darso, CS, dan kawan-kawan. Sungguh luar biasa sekali Ustadz Yusuf Mansur menghadapi masalah yang dianggap sangat erat, sangat berat bagi nasabahnya, malah terasa sangat ringan dan bermanfaat, menguntungkan bagi dirinya Pak Ustadz Yusuf Mansur itu. Bila saya ada salah, polisi akan menuntun saya untuk menyelesaikan permasalahan. Terkecuali, kata Ustadz Yusuf Mansur, mereka memang nggak kepengin selesai masalahnya, yang mungkin akan lain perkaranya. Artinya ada tujuan lain, bukan penyelesaian masalah atau menyelesaikan perkara, tetapi memang cari perkara.
Begitu kata Ustadz Yusuf Mansur, membalikkan bahwa bila dirinya memang ada salah, maka Bapak polisi akan menuntunnya, menuntun langkahnya agar menyelesaikan permasalahan, terkecuali memang apabila ada keinginan lain, yaitu bukannya menyelesaikan perkara tetapi mencari perkara. Ada markas kantor polisi di 3 kota besar yang dilapori soal penipuan produk investasi dan patungan dana pembangunan hotel dan apartemen, haji dan umroh yang sudah dilaporkan itu di kota Surabaya, Mapoltabes Jogja, kemudian kota besar Bogor. Di Bogor keluhannya adalah alumni IPB yang mengaku menjadi korban penipuan investasi itu, yang ia mendapatkan informasinya dari website yang sekarang sudah yang memberi informasi kini sudah tidak bisa dibuka, websitenya sudah lenyap dan tak bisa diakses lagi. Korban penipuan produk investasi, dana patungan pembangunan hotel dan apartemen haji dan umroh sudah mulai bermunculan, berdatangan dan melaporkan ke kepolisian. Di Surabaya baru 4 yang mengkuasakannya kepada kuasa hukum untuk mempolisikan masalah ini. Begitu penjelasan kuasa hukum para korban di Mapolda Jawa Timur di kota Surabaya. Pengacara atau kuasa hukum penggugat atau korban mengatakan bahwa program investasi milik Ustadz Yusuf Mansur itu beraneka ragam, beraneka macam, beraneka variasi dan variannya. Rata-rata korban di kota Surabaya memiliki minimal 3 sertifikat. Masing-masing sertifikat itu bernilai 2,7 juta rupiah. Yang diketahui investasinya itu ada berbentuk investasi usaha, ada lagi patungan aset, investasi konsisten, dan ada juga investasi haji dan umroh dan sebagainya. Banyak sekali variannya. Dijelaskan pada tahun 2013 itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sempat menghentikan aksi kegiatan investasi aset dana Ustadz Yusuf Mansur karena tersebutlah cara bisnis itu adalah ilegal atau salah secara hukum. Namun Ustadz Yusuf Mansur justru kemudian membuat investasi bentuk baru dan korbannya berjumlah 2.000 orang. Sebelumnya, investor yang berinvestasi atau menanamkan sahamnya ke Ustadz Yusuf Mansur berlangsung pada tahun 2012. Namun investasi itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Penjelasan kuasa hukum bahwa awalnya Ustadz Yusuf Mansur menjanjikan bahwa setelah investasi terkumpul atau dikumpulkan, nantinya investasi tersebut akan menghasilkan sebuah bangunan. Setelah itu investasi Kondotel Moyavidi tersebut tidak jadi dibangun atau dialihkan. Namun sampai sekarang justru semakin tidak jelas jika ada korban penipuan yang ingin mendapatkan kembali uang investasinya atau uang sahamnya atau yang ditanamnya, pihak kuasa hukum atau pengacara akan berusaha memfasilitasi. Penjelasan sang pengacara beberapa tahun yang lalu melalui kuasa hukum, para pelapor itu melaporkan Ustadz Yusuf Mansur ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta dengan tuduhan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Melalui akun Instagram milik pribadinya, Ustadz Yusuf Mansur memposting sebuah screenshot judul berita di media online nasional, Detik kalau tidak keliru. Ustadz Yusuf Mansur memberi keterangan di postingan tersebut bahwa dalam postingan tersebut Ustadz Yusuf Mansur justru mengucapkan banyak terima kasih. Ia bahkan menekankan pada kalimat benar-benar berterima kasih. Masya Allah, benar-benar berterima kasih. Kenapa demikian? Ustadz Yusuf Mansur ternyata menilai bahwa orang-orang yang melaporkan dirinya justru telah membantunya dalam beberapa hal, dalam menaikkan namanya, memperkenalkan produk bisnisnya, nama brandnya, dunia usahanya, bisnis lini cabangnya, dan nama dirinya. Itu yang disebut bahwa justru pelaporan kepada polisi justru telah membantunya menguntungkan dalam promosi atau iklan. Jadi bukannya marah kepada para pelaku, kepada para korban yang sudah melaporkannya ke kepolisian, yang mengaku menjadi korban investasinya, Ustadz Yusuf Mansur malah bilang berterima kasih. Pertama, bersih-bersih. Ia menganalogikan sebagai sebuah rumah besar yang akan kedatangan tamu agung. Saat datang tamu agung, tentu rumah itu harus bersih. Nah, tuan rumah tidak mampu membersihkan, jadi dibantu oleh orang lain. Orang yang melaporkan dirinya ke kepolisian,
oleh Yusuf Mansur dianggap sebagai orang yang sedang membantu dirinya membersihkan rumah besarnya, membersihkan diri di hadapan Allah. Iya, Yusuf Mansur mengaku siap menyelesaikan persoalan dengan baik, dengan mediasi dari pihak kepolisian. Selengkapnya, Yusuf Mansur menyatakan bahwa di postingan Instagram miliknya bahwa buat kawan-kawan media, ini adalah rezeki buat saya, rezeki buat Ane. Bila ada tamu agung, tamu mulia, tamu hebat mau datang ke rumah, maka tuan rumah seyogianya bersih-bersih, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, bahkan ngecat ulang, menata ulang sana, menata ulang sini untuk menyambut datangnya tamu tersebut. Ada kalanya seseorang nggak bisa bersih-bersih sendiri, makanya lah saya dibantu didatangkan orang untuk membantuku. Karena saya nggak sanggup nyapu sendiri, maka Allah turunkan bantuan. Allah pilih hamba-hambanya menjadi alat untuk membersihkan saya, menyapu dan mengepel rumah saya agar bersih. Karena akan datang tamu-tamu agung. Siapa tamu-tamu agung yang akan datang itu? Banyak sekali. Agar jangan gaduh, agar nanti saya bisa bersaudara sama seluruh pelapor saya yang mengajukan pelaporan ke kantor polisi, seperti Pak Darso CS. Begitu pernyataan Ustadz Yusuf Mansur yang menyatakan berterima kasih, yang malah santai dilaporkan oleh nasabahnya ke kantor polisi. Justru Ustadz Yusuf Mansur merasa diuntungkan dengan keuntungan semacam promosi gratis, iklan gratis, advertising, promosi memperkenalkan produk bisnis, nama brand, divisi usaha, lini bisnis, dan sebagainya. Bagaimana komentar Anda? Silahkan.